Tidak ada orang yang suka ketika Allah memberikan hukuman atau siksaan. Tetapi beda lagi ketika yang ditimpakan bala dan ujian itu adalah orang yang beriman. Mereka justru akan senang untuk menerimanya. Syekh Ibnu Athaillah dalam Kitabul Hikam, beliau menceritakan beberapa kisah mengenai orang-orang yang soleh yang ditimpakan kepada mereka bala dan ujian. Bahkan Ibnu Athaillah pun mengatakan seharusnya bala dan ujian yang ditimpakan kepadamu itu terasa ringan, karena engkau mengetahui bahwa Allah lah yang menimpakan takdirnya. Allah lah yang memberikan pilihan yang terbaik untuk hambanya. Atau boleh dibilang bahwa Allah lah yang sudah biasa supaya hambanya itu merasakan pilihan terbaik darinya. Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah dari antara orang yang soleh yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah dalam Kitabul Hikam. Di antaranya adalah ketika Imran bin Husain, dia menderita sakit buang air besar selama 30 tahun. Kemudian karena dia tidak bisa bergerak dari tempat tidurnya, maka dibuatkanlah lubang dari bawah tempat tidurnya untuk tempat dia kencing dan buang air. Kemudian suatu hari datanglah saudaranya Abul A'la atau Mutharib bin As-Sikir. Kemudian dia menangis melihat keadaan Imran bin Husain. Imran bin Husain bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Kata Abul A'la, "Aku sangat sedih melihat penderitaan kamu yang sudah 30 tahun ini menderita sakit buang air." Maka Imran mengatakan, "Jangan kau menangis. Sesungguhnya aku suka kepada apa yang telah diberikan Allah kepadaku. Dia telah memberikan yang disukainya kepadaku." Imran mengatakan, "Kemarilah kau mendekat. Aku akan mengatakan sesuatu. Jangan kau beritakan kepada orang lain sebelum aku mati." Kata Imran, "Tiap hari malaikat berkunjung memberikan salam kepadaku, dan aku senang dengan hal itu." Pemirsa Madinah Persis TV yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Abu Ad-Daqqaq mengatakan orang yang mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah adalah orang yang merasakan kenikmatan beriman ketika mereka diberi ujian oleh Allah. Dia mengutip ayat Al-Quran, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Mungkin saja sewaktu-waktu kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Kemudian kisah yang kedua adalah ketika seorang orang soleh lagi, ini ditulis oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan Urwah bin Jubair pernah menderita sakit bahwa kakinya itu harus diamputasi karena suatu penyakit supaya tidak menjalar ke seluruh tubuhnya. Maka ahli bedah mengatakan operasi harus segera dilaksanakan. Waktu itu beliau akan diberi obat tidur, tapi Urwah menolaknya. Dia katakan, "Biarlah operasi ini berjalan tanpa obat tidur." Maka digergajilah waktu itu betisnya, kemudian tidak pernah mengeluh dari apa yang dikatakan dia ketika operasi itu berjalan, kecuali dia mengatakan, "Hasbi Allah, cukuplah Allah yang memberi rahmat." Nah pemirsa yang budiman, pemirsa Madinah Persis TV, dari dua kisah tadi kita dapat mengambil pelajaran. Ketika Allah mencintai seseorang, maka akan dibuatkanlah oleh Allah ujian atau bala baginya. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dalam sanadnya yang menurut para ulama Hasan Gharib pada jalan sanad itu, akan tetapi kita bisa mengambil pelajaran dari hadis itu.
Inna idomal jazai ma'a idomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala seorang hamba itu tergantung bagaimana besarnya ujian yang ditimpakan. Kalau kita ditanya, apakah kita ingin mendapatkan pahala yang besar? Tentu saja. Kita ingin mendapatkan pahala yang besar dari setiap amal kita. Pahala yang besar di sini akan didapatkan dengan ujian. Seberapa besarnya Allah memberikan ujian. Wa innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Kemudian apabila Allah mencintai seorang hamba, dia akan mengujinya. Kalau kita ditanya juga, apakah kita mencintai Allah? Tentu saja jawabannya iya. Tetapi ketika ditanya apakah Allah mencintai kita, tentu saja karena tidak setiap orang yang mencintai Allah itu dicintai oleh Allah. Salah satu tanda orang yang dicintai oleh Allah adalah apa yang difirmankan olehnya dalam surat Al-Hujurat ayat 7, walakinna habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah menjadikan mereka mencintai keimanan, wazayyanahum, dan mereka dihiasi keimanannya itu. Orang yang diberi ujian, bala, maka dia akan berusaha untuk mencintai apa yang Allah berikan, sehingga mereka merasakan bagaimana indahnya keimanan. Faman rodiya, maka barang siapa orang yang ridho atas apa yang ditimpakan oleh Allah, falahur ridho, maka Allah akan memberikan keridhoannya. Waman sahito, dan barang siapa orang yang benci kepada apa yang ditimpakan oleh Allah, walahus sahoti, maka Allah lah akan benci, akan murka kepadanya. 14 abad yang lalu mungkin Rasulullah telah mengajarkan kepada kita dua kalimat, innalillah dan alhamdulillah. Itulah keistimewaan orang beriman. Mereka akan bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Mereka akan bersabar ketika memperoleh ujian dan bala dari Allah. Kita akan mengucapkan alhamdulillah ketika syukur, dan innalillah ketika harus bersabar. Misalkan ada orang yang tabrakan, dia ditimpakan musibah. Bagaimana keadaannya? Innalillah, katanya kakinya patah misalkan. Begitu ya, kakinya telah patah. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, yang lainnya masih utuh. Jadi di dalam innalillah ternyata ada alhamdulillah. Utuh bagaimana? Seluruh badannya patah semua. Misalkan, innalillah keadaannya sampai seperti itu. Bagaimana sekarang masih hidup? Masih hidup, alhamdulillah masih hidup. Jadi dalam sabar ternyata masih ada syukur. Kalau tuh orang tersebut diuji dengan musibah sehingga dia meninggal dunia, dia tertabrak sampai meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi ada kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah, bagaimana kalau dia hidup masih pasti dia diberi kecacatan dalam hidupnya. Jadi antara sabar dan syukur ini menjadi keistimewaan bagi kita orang beriman. Pemirsa Madinah Persis TV, dengan sebab bala maka Allah membukakan pahala yang besar. Dengan sebab bala dan ujian itu Allah memberikan pintu-pintu rahmat. Dengan sebab bala itu pula Allah telah menjadikan sebab dosa-dosa kita diampuni olehnya. Rupanya itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan setiap apa yang ditimpakan oleh Allah, kita bisa mempunyai ukuran, mempunyai tanda bahwa itu Allah menunjukkan kasih sayangnya, Allah menunjukkan cintanya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.